出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue mau bahas Ultraman Belial lagi. Siapa di sini yang suka Belial? Kalau ada, video ini wajib banget kalian tonton. Gue bakal bahas kekacauan apa yang telah dilakukan oleh Ultraman Belial, tapi khusus kejahatan besarnya aja, yang skalanya itu bener-bener buat heboh. Lalu apa saja kekacauan tersebut? Simak pembahasan ini baik-baik. Ultraman Belial menginvasi Land of Light. Terhitung ada 3 kali dia melakukan invasi, 2 kali secara langsung, dan 1 kali dengan tidak langsung. Belial mengirimkan pasukannya aja. Invasi pertama adalah ketika Belial baru dirasuki Reblood. Dia menyerang dengan membawa pasukan kaiju. Tujuan Belial ya balas dendam, karena dia dicampakkan oleh Land of Light. Gak ada satupun Ultraman Land of Light yang bisa menghentikannya. Tapi dia gagal menghancurkan tanah cahaya, karena tiba-tiba Ultraman King datang, dan menyegel dirinya. Invasi kedua adalah ketika Belial bebas dari penjara. Ya lagian udah tahu bahaya, petugas yang jaga malah cuma 2 biji. Udah gitu kroco pula lagi. Emang gak jelas nih. Nah, di invasi kedua ini, Ultraman Belial berhasil mengalahkan semua Ultraman yang ada di Land of Light. Dia juga berhasil mencuri Plasma Spark, membuat Land of Light menjadi beku. Dia lalu membangkitkan ratusan monster dari kuburan monster. Tapi Belial akhirnya kalah melawan Zero. Enggak ada King, sekarang malah Zero. Tapi Belial di sini masih belum mati ya. Dia masih hidup dan kabur ke alam semesta lain. Terakhir invasi yang ketiga, di sini Belialnya nggak ada, cuma pasukan Dark Lord Zero aja. Ini menandakan Belial telah punya pasukannya sendiri, tapi pasukan ini bisa diatasi dengan mudah. Ya, walaupun sempat membuat tanah cahaya kacau untuk beberapa saat. Belial juga sempat melakukan serangan gelombang kedua, tapi nggak sampai masuk ke Land of Light, masih bisa ditahan oleh para Ultraman. Belial yang belum mati muncul kembali di film Revenge of Belial. Dia mengacau di alam semesta lain. Dia membuat kekaisarannya sendiri yang bernama Belial Galactic Empire. Di sini dia memiliki banyak pasukan, salah satunya Dark Lord Zero. Belial melakukan penjajahan di alam semesta. Hal ini benar-benar membuat Belial sangat ditakuti. Orang-orang di alam semesta ini udah kenal betul seperti apa pasukan Belial. Tapi Zero berhasil mengacak Belial berkat sisa Dark Lord Zero yang menyerang Land of Light. Zero pun mati-matian melawannya di pangkalan Galactic Empire. Tentunya ini hal yang sangat sulit, apalagi saat itu Ultraman Belial telah berubah menjadi Arc Belial. Belial baru bisa dikalahkan setelah Ultraman Noah memberikan Ultimate Aegis kepada Zero berkat harapan orang-orang yang membantu Zero. Tuh, saking ngerinya Ultraman Belial di sini, Noah sampai turun tangan loh. Berikutnya ada Armageddon War dan juga Crisis Impact, 2 peristiwa besar di semesta Ultraman JIT. Setelah Ultraman Belial kalah di film Revenge of Belial, dia ternyata masih belum mati juga. Jiwanya masih selamat nih. Lalu di miniseries Ultra Zero Fight, jiwa ini mendapatkan tubuhnya kembali berkat Zero yang memutar waktu. Nah, kejadian selanjutnya bener-bener di luar nalar. Belial pergi ke alam semesta yang berbeda lagi, menyulut sebuah perang besar bernama Armageddon War. Pasukan Belial melawan Intergalactic Defense Force dan para pemberontak di universe itu. Karena perang ini Hikari sampai membuat Riser dan juga Ultra Capsule. Endingnya Kei mencuri alat itu. Ultraman JIT juga diciptakan oleh Kei saat perang ini menggunakan DNA-nya Ultraman Belial. Dengan kata lain, JIT adalah anak Belial. Puncak Armageddon War adalah Crisis Impact. Ultraman Belial meledakkan bom di bumi yang ledakannya menghancurkan tata surya dan merambat hampir satu universe. Para Ultraman hanya bisa pasrah menyaksikan alam semesta hancur. Untungnya Ultraman King datang dan mau nggak mau dia mengorbankan dirinya. King bersatu dengan alam semesta agar alam semesta itu pulih kembali. Dan setelah kejadian ini, Belial ternyata masih belum mati, dia cuma terjebak di dimensi lain. Kekacauan terus berlanjut di seriesnya Ultraman JIT. Dia mengincar yang namanya Little Star, serpihan dari kekuatan Ultraman King. Tapi akhirnya disinilah Ultraman Belial mati. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Selanjutnya masalah Devil Splinter. Ini adalah kekacauan yang terjadi setelah Belial mati. Udah mati pun masih nyusahin. Devil Splinter adalah sel dari tubuh Ultraman Belial yang tersebar di banyak alam semesta. Sel ini terjatuh karena serangan yang diterima Belial. Jadi di mana Belial pernah singgah, pasti sel itu ada di sana. Serba salah juga ya melawan Belial ini. Dibiarin berbahaya, tapi kalau diserang juga bahaya. Pengaruh dari Devil Splinter nggak main-main. Kalau terkena kaiju, maka kaiju itu bisa menjadi sangat ganas dan bahkan bisa menghidupkan kaiju
yang udah mati. Nggak cuma kaiju aja sih yang makhluk hidup, robot yang mati aja hidup lagi. Jadi sel ini memang sangat berbahaya, sampai-sampai Ultraman Hikari membuat alat baru lagi, yaitu Z-Riser dan juga model Ultra. Dan endingnya sama dengan kapsul Ultra. Kena curi lagi. Masalah Devil Splinter sampai sekarang masih belum selesai ya. Ultraman New Generation bertugas membersihkan masalah ini. Tartarus juga ikut campur. Dia juga menggunakan Devil Splinter untuk mensummon pasukan. Bahkan Devil Splinter ini bisa mensummon Giga Battlenizer. Dan yang terakhir ada kemunculan paralel isotop Ultraman Belial. Dia bukan Ultraman Belial yang hidup lagi, berbeda individu dengan yang kita kenal selama ini. Paralel isotop Ultraman Belial adalah Belial dari masa lalu, tepatnya sebelum Belial dirasuki Reblood, kemudian dibawa Tartarus ke masa sekarang. Lebih mudahnya anggap aja ini versi alternatif. Tapi sebutan ofisialnya ya paralel isotop. Kekacauan yang dia lakukan emang masih belum seberapa dengan yang asli. Dia cuma bergerak membantu Tartarus untuk mendapatkan kekuatan baru. Tapi dengan adanya Ultraman Belial, The Kingdom punya pasukan yang lebih kuat saat perang dengan para Ultraman. Belum lagi untuk saat ini, Belial kabur dari The Kingdom. Ada potensi dia akan melakukan kekacauan besar seperti yang dilakukan oleh yang asli. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semua kekacauan besar yang dilakukan oleh Ultraman Belial. Dari sini kita bisa lihat kalau Ultraman Belial benar-benar dibuat semengerikan mungkin. Dia adalah contoh penggambaran big villain yang sebenarnya. Punya masa lalu yang lumayan kelam, membuat kita bersimpati dengannya, dan kejahatannya ini juga nggak main-main. Meskipun dia bukan yang terkuat ya. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada informasi yang salah, jangan lupa dikoreksi. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.